Tak terima pasukan Indo-Rusia berhasil kuasai Gaza, ההחלטה שהעברתי בקבינט פה אחד היא זאת. הנחיתי אמש את צה"ל לצבור כוחות בתוך רצועת עזה ומסביב לרצועת עזה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות אלה, היא תושלם בזמן הקרוב ביותר. Israel dan Australia berniat serang balik. Dunia terguncang. Dalam operasi militer gabungan yang dinamai Operasi Garuda Salju, pasukan elit gabungan Indonesia dan Rusia secara mengejutkan berhasil merebut penuh jalur Gaza dari tangan Israel hanya dalam waktu 72 jam. Kemenangan ini disebut-sebut sebagai salah satu operasi militer tercepat dan paling terkoordinasi dalam sejarah modern Timur Tengah. Namun kemenangan itu bukan tanpa konsekuensi. Israel, yang selama ini menguasai dan memblokade wilayah Gaza, menganggap operasi tersebut sebagai tindakan agresi terang-terangan terhadap kedaulatan nasionalnya. Bahkan lebih mengejutkan lagi, Australia, sekutu utama Israel di kawasan Asia Pasifik, turut menyatakan niat untuk bergabung dalam serangan balasan. Tak terima pasukan Indo-Rusia berhasil kuasai Gaza, Israel dan Australia berniat serang balik. Dunia terguncang. Dalam operasi militer gabungan yang dinamai Operasi Garuda Salju, pasukan elit gabungan Indonesia dan Rusia secara mengejutkan berhasil merebut penuh jalur Gaza dari tangan Israel hanya dalam waktu 72 jam. Kemenangan ini disebut-sebut sebagai salah satu operasi militer tercepat dan paling terkoordinasi dalam sejarah modern Timur Tengah. Namun kemenangan itu bukan tanpa konsekuensi. Israel, yang selama ini menguasai dan memblokade wilayah Gaza, menganggap operasi tersebut sebagai tindakan agresi terang-terangan terhadap kedaulatan nasionalnya. Bahkan lebih mengejutkan lagi, Australia, sekutu utama Israel di kawasan Asia Pasifik, turut menyatakan niat untuk bergabung dalam serangan balasan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidato darurat di Tel Aviv menyatakan, "Kami tidak akan diam. Wilayah kami dirampas, rakyat kami diancam, dan harga diri kami diinjak. Kami akan membalas dengan kekuatan penuh. Indonesia dan Rusia akan membayar mahal." Israel segera mengaktifkan kode militer Merah 3, sebuah status kesiapan penuh untuk konflik regional besar. Armada udara IDF, Israeli Defense Forces, telah dikirim ke wilayah Negev dan Ashkelon sebagai titik peluncuran balasan. Lebih dari itu, Israel dikabarkan telah mengaktifkan rudal balistik Jericho 3 sebagai ancaman strategis. Dalam sebuah langkah dramatis, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengecam keras aksi militer Indonesia. "Setiap tindakan agresif di Timur Tengah yang melibatkan negara tetangga kami akan kami anggap sebagai ancaman langsung bagi stabilitas Asia Pasifik." Australia mengerahkan kapal induk HMAS Canberra dan armada kapal perangnya ke Laut Merah. Mereka juga telah menawarkan aliansi strategis terbuka kepada Israel, termasuk bantuan logistik dan serangan udara dari pangkalan militer di Darwin dan Perth. Kuasanya atas Gaza bukan hanya simbolik. Gaza adalah titik panas yang selama puluhan tahun menjadi medan pertarungan antara ideologi, geopolitik, dan hak asasi manusia. Keberhasilan Indonesia dan Rusia menguasai wilayah ini memberi sinyal kuat bahwa hegemoni lama sedang runtuh dan kekuatan-kekuatan baru mulai naik ke panggung utama. Namun dengan Israel dan Australia bersiap menyerang balik, dunia kini berada di tepi jurang konflik besar, sebuah perang multipolar yang bisa meluas jauh keluar Timur Tengah. Kemitraan antara Indonesia dan Rusia bermula dari hubungan ekonomi dan energi, namun dengan cepat berkembang menjadi aliansi militer. Ketegangan geopolitik yang membakar kawasan Indo-Pasifik dan Eropa Timur membuat kedua negara menemukan musuh bersama, hegemoni Barat yang selama ini mendikte panggung global. Pada Februari 2025, dalam pertemuan rahasia di Vladivostok, Presiden Rusia Putin dan Presiden Indonesia Prabowo menyepakati pembentukan Pakta Perlindungan Global Selatan, PPGS, sebuah perjanjian militer yang menyatakan bahwa ancaman terhadap salah satu negara adalah ancaman terhadap keduanya. Gaza menjadi target pertama. Simbol penderitaan dunia Islam dan pusat konflik berkepanjangan, wilayah ini dipilih sebagai bukti bahwa dominasi Barat yang selama ini membekingi Israel dapat ditantang. Operasi dimulai pada pukul 2 pagi dini hari, 14 April 2025. Dalam gelap malam dan badai pasir yang menutup langit Sinai, pasukan udara Rusia melumpuhkan sistem pertahanan Israel di selatan. Drone siluman Buranka milik Rusia menghancurkan radar dan pangkalan militer dengan presisi brutal.
Bersamaan dengan itu, 6.000 pasukan elit Indonesia dari Kopassus, Marinir, dan Denjaka disusupkan dari laut melalui terowongan bawah tanah yang telah disiapkan oleh jaringan logistik Hamas yang kini bersekutu diam-diam dengan Jakarta. Dalam waktu 72 jam, jalur Gaza yang selama ini menjadi wilayah terisolasi dan dijaga ketat IDF jatuh ke tangan koalisi Indo-Rusia. Militer Israel terpukul, logistik terganggu, dan moral pasukan merosot drastis. Bendera Indonesia dan Rusia berkibar di atas reruntuhan markas Shin Bet di Khan Yunis. Di tengah kehancuran yang tak berkesudahan, datang dua kekuatan dari timur, Indonesia dan Rusia, yang membentuk aliansi militer paling mengejutkan abad ini. Dari pangkalan udara Vladivostok hingga pelabuhan Surabaya, persiapan berlangsung diam-diam namun sistematis. Apa yang awalnya terlihat sebagai latihan militer gabungan, ternyata hanyalah kedok untuk sebuah operasi besar yang akan mengubah wajah dunia. Koalisi Indo-Rusia tidak lahir dari kedekatan budaya atau sejarah. Ia lahir dari persamaan luka dan kepahitan. Luka atas dominasi global barat dan kepahitan terhadap tata dunia yang hanya menguntungkan segelintir negara kuat. Rusia, usai keluar dari sanksi berat akibat perang di Eropa, menemukan sekutu baru di Asia Tenggara, Indonesia. Di sisi lain, Indonesia, negara Muslim terbesar di dunia, telah lama menyaksikan penderitaan rakyat Palestina tanpa bisa berbuat lebih dari sekadar kutukan dan doa. Tapi kali ini berbeda. Di bawah kepemimpinan Presiden Yusuf Marzuki, Indonesia mengambil keputusan bersejarah. Bukan hanya mengutuk, tapi turun tangan langsung. Dalam dokumen rahasia bernama Traktat Salju Merah, kedua negara menyepakati pembentukan Komando Militer Gabungan, lengkap dengan protokol serangan darat, udara, dan laut. Target pertama, Jalur Gaza. Tel Aviv gempar. Tidak pernah sebelumnya wilayah yang mereka kontrol hilang dalam hitungan hari. Perdana Menteri Eliyahu Ben-Hanan, seorang mantan jenderal veteran Perang Lebanon, tampil di televisi nasional dengan wajah keras. Mereka kira Gaza bukan bagian dari kami, tapi kami anggap ini sebagai serangan terhadap jiwa bangsa Israel. Ini bukan soal Gaza, ini soal eksistensi. Kami akan menyalakan pedang Yudea. Dengan itu, Israel mengaktifkan Operasi Pedang Yudean, sebuah operasi balasan total. Pasukan cadangan dikerahkan. Jet tempur F-35I Adir mulai bermanuver di atas langit Negev. Sistem rudal Arrow 3 diaktifkan, dan armada kapal perang Israel mulai bergerak ke Laut Tengah. Yang paling mengerikan, kode merah nuklir tingkat 1 diumumkan. Rudal Jericho 3 yang mampu membawa hulu ledak nuklir 750 kiloton siap diluncurkan.